X. Ih. Ayo. Bumerang lah. 3, 2, 1. Lihat. Langsung kirim aja. Teman-teman, disuruh kumpul jurnal sekarang nih. Ada apa-apa kok? Lo jamin kenapa? Jatuh ya. Tidak sengaja, Parah Bang. itu. Ya Ibu ampun. rumah sakit aja. Enggak apa-apa kan, men? Sakit kah? Sakit. Udah, enggak usah panik. Tenang aja. Tahu enggak kenapa? Kenapa? Karena tubuh kita itu punya mekanisme sendiri buat nutup luka. Jadi kalau cuma luka kecil kayak gini nggak masalah. Nama mekanismenya itu hemostasis. Tahu nggak? Enggak. Kalau nggak tahu, ini penjelasan. Hemostasis adalah proses pembekuan darah yang terjadi akibat dari robeknya pembuluh darah atau luka yang terjadi. Hemostasis memiliki dua faktor utama. Yang pertama, trombosit. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah guna untuk memperlambat atau menghentikan pendarahan serta penyembuhan luka. Yang kedua adalah 12 faktor pembekuan darah yang berupa protein dan sebagian besar diproduksi oleh hati. 12 faktor utama: 1. Fibrinogen, 2. Protrombin, 3. Tromboplastin jaringan, 4. Ion kalsium, 5. Faktor labil, 6. Faktor stabil, 7. Faktor antihemofilik A, 8. Plasma tromboplastin, 9. Faktor Stuart power, 10. Plasma tromboplastin accident, 11. Faktor Hegeman, 12. Faktor penstabil fibrin. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Mekanisme pembekuan darah. Pertama, suatu zat yang dinamakan aktivator protrombin terbentuk akibat robeknya pembuluh atau rusaknya darah. Kedua, aktivator protrombin mengaktifkan perubahan protrombin menjadi trombin. Ketiga, trombin bekerja sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menyaring sel-sel darah merah dan plasma untuk membentuk pembekuan. Nah, begitulah penjelasan tentang hemostasis. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Ngerti kan apa itu hemostasis? Oh, jadi begitu. Ya, Ya enggak apa-apa Jin itu. apa lah. Kayak pale, temani pale dulu cuci. Ayo udah cuci dulu yuk. Guys, jangan lupa Like, Comment.